Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hanson di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan hari ini ada beberapa berita negatif yang kita dapatkan. Kita bakalan bahas apa itu, kemudian tentunya nanti dari segi teknikal sekarang seperti apa. Namun sebelum itu kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 917 miliar dolar atau naik sekitar 2,44%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 20.400-an, Ethereum 1.173, BNB 236, XRP 0,32, Cardano 0,46, Solana 37, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,068 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 5%. Top performernya lagi-lagi adalah Solana dengan kenaikan 5,13% ke 37,06 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disampaikan di sini, Voyager Digital files for Chapter 11 bankruptcy, proposed recovery plan. Jadi, setelah beberapa minggu yang lalu kita melihat Three Arrows Capital, yang merupakan hedge fund yang cukup besar di dunia kripto, itu menyatakan mereka bangkrut. Ini kembali menjalar ke yang lain, guys. Salah satunya adalah Voyager Digital. Mereka juga sekarang mengumumkan mereka bangkrut. Dan ini tentunya ada kaitannya dengan si Three Arrows Capital. Dan kalau misalnya kalian perhatikan gitu ya, memang dari segi pinjamannya, karena Voyager Digital ini banyak minjamin ke orang-orang gitu, guys. Salah satunya adalah Three Arrows Capital. Sedangkan Three Arrows Capitalnya kan sudah bangkrut gitu kan. Jadi Three Arrows Capital meminjam ke Voyager itu sebesar 654 juta dolar, guys. Jadi ini adalah angka paling besar di antara yang lainnya. Dan sekarang Three Arrows Capital nggak bisa membayar gitu kepada si Voyager Digital. Sehingga tentunya ini membuat masalah ke Voyager Digital, dan sekarang mereka mengumumkan mereka bangkrut. Tetapi kalau misalnya kalian yang merupakan pemakai Voyager Digital gitu ya, kalau kalian pakai Voyager untuk trading atau apapun itu, kalian kemungkinan akan mendapatkan sedikit kompensasi gitu, walaupun mereka menyatakan mereka bangkrut, tapi disampaikan oleh si CEO-nya sendiri bahwa nantinya mereka yang terkena dampak dari kasus Voyager Digital ini, customer dari Voyager Digital itu sendiri akan menerima 80%. Yang saya dapat ya informasinya, 80% dari jumlah portofolio mereka sebelum disuspend. Oke. Katakanlah kalian punya aset kalian di Voyager itu ada 100 juta. Yang dikembalikan itu hanya nanti kurang lebih 80 juta. Jadi 80% dari semua portofolio kalian itu dibalikin. Kemudian nanti ditambah ada shares atau ada saham di perusahaan baru yang akan dibuat oleh Voyager. Dan juga akan dikasih Voyager token. Jadi ini adalah kompensasinya untuk orang-orang yang pakai Voyager Digital dan sekarang lagi nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti dikasih tahu ini adalah kompensasi untuk kalian. Cuman belum sekarang dapatnya. Karena perlu proses, oke? Dan disampaikan di sini, during the reorganization, we'll maintain operation. We intend to certain customers programs without disruption. Trading, deposits, withdrawals, and royalty rewards on the Voyager platform remain temporarily suspended. Jadi, untuk trading, deposit, withdrawal, dan lain sebagainya itu sampai sekarang masih disuspend. Kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman dia kasih tahu dulu dari sekarang apa yang kalian bisa expect nantinya kalian dapat ketika nanti masalahnya sudah diselesaikan. Oke? Dan tentunya ini at least lebih baik lah daripada kalian kehilangan semua aset kalian 100%. Kalian masih dibalikin 80. Kalaupun kalian ada yang pakai Voyager gitu ya. Saya penasaran sih guys, apakah ada viewer saya yang memakai Voyager Digital? Kalau ada, coba kalian komen di kolom komentar di bawah. Dan hal ini tentunya bakal membuat sentimen gitu ya, dalam beberapa hari ke depan bakalan sedikit negatif lagi gitu ya. Mudah-mudahan tidak akan terlalu berpengaruh banyak. Dan kita nggak bakalan tahu lagi nih guys, kalau misalnya Bitcoin bakalan atau market crypto secara keseluruhan bakal drop lebih jauh lagi. Apakah kita akan kembali melihat platform-platform besar, perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di dunia kripto itu satu-satu berjatuhan gitu. Karena kemarin kita bisa lihat perusahaan sebesar Three Arrows Capital saja itu sudah bisa tumbang. Sekarang Voyager, Celsius juga ikutan. Apakah yang lain juga nanti akan ikutan? Kita belum bisa tahu karena
semuanya sekarang berlomba-lomba untuk menyatakan mereka fine saja, tidak ada masalah sama sekali, karena takutnya kenapa? Takutnya nanti para customer mulai panikan dan keluar dari platformnya kalau mereka menyatakan mereka juga bermasalah. Gitu kan? Jadi mereka sekarang ya kemungkinan besar ada juga yang masih menutupin. Kalaupun ada masalah masih ditutupin gitu. Sampai sebisa mereka lah. Kalau memang udah nggak bisa banget, ya seperti yang Voyager Digital lakukan, mungkin tiba-tiba suspend trading, withdrawal-nya, depositnya nggak bisa semua, lalu tiba-tiba menyatakan bangkrut. Sekali lagi guys, kalau misalnya kalian memang berniat untuk investasi jangka panjang di dunia cryptocurrency, pastikan kalian lakukan diversifikasi aset kalian ke beberapa exchange, atau kalau mau lebih aman lagi, kalian beli satu cold wallet seperti Ledger, kalian simpan di sana. Oke, tapi kalau kalian memang nggak mau pakai cold wallet, at least kalian sudah diversifikasi ke beberapa exchange, supaya kalian mengantisipasi hal-hal semacam ini terjadi ke kalian. Oke, ini udah sering saya sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada yang bakalan terkena hal semacam ini sebagai viewer saya. Oke? Selain itu, berita dari China juga, salary payments in USDT stablecoin rule as illegal in the Chinese court. Jadi, pengadilan di China mengumumkan juga bahwa pembayaran gaji melalui USDT sekarang juga ilegal di negara mereka. Walaupun gitu ya, kita melihat tahun lalu China udah habis-habisan nge-ban Bitcoin, transaksi Bitcoin nggak boleh, investasi nggak boleh, ini itu nggak boleh. Pokoknya semua yang berkaitan dengan kripto itu ilegal di China. Namun ternyata disampaikan di artikel di sini masih ada gitu ya, perusahaan-perusahaan yang bandel. Despite the Chinese government banning all kinds of cryptocurrency transaction last year, some firms apparently still use stablecoins like Tether or USDT to pay their employees. Jadi walaupun sudah di-ban sana-sini di China, tapi masih ada perusahaan yang bandel gitu dan membayar karyawannya menggunakan USDT. Dan sekarang sudah tidak diperbolehkan juga. Jadi hari ini kita mendapatkan dua berita buruk gitu ya. Dan so far sebenarnya dengan dua berita buruk ini muncul, kita belum melihat ada dampak atau signifikan di harga Bitcoin. Tapi ya mudah-mudahan keterusan ya. Alias kita bisa melihat hari ini pun positif lagi, di mana Bitcoin sudah start merangkak ke atas. Dan sekarang kembali berada di upper trend line dari symmetrical triangle atau orang sebagian sebutnya juga penan. Gitu ya. Nanti kita bakalan bahas dari segi teknikal kalau soal itu. Dan kemudian, dari segi data on-chain juga kita melihat ada satu hal yang menarik, di mana disampaikan oleh Documenting Bitcoin, more Bitcoin was withdrawn from exchanges last month than ever before. Jadi kita melihat angka penarikan Bitcoin dari exchange itu mencapai angka yang paling tinggi sepanjang sejarah Bitcoin. Oke, ini bisa jadi beberapa hal, udah pernah kita bahas, yaitu adalah salah satunya, orang-orang udah mulai menyadari gitu, bahwa sekarang, oke, ini sepertinya exchange tidak seaman yang saya pikirkan. So, at least saya mungkin akan menggeser sebagian aset saya ke cold wallet. Supaya saya terhindar dari yang seperti yang terjadi di Voyager tadi. Atau mungkin mereka menarik keluar dari exchange dan dipindahkan ke exchange lain. Bisa jadi juga seperti itu. Dan yang pada intinya disampaikan di data ini adalah kita melihat ada withdrawal atau penarikan terbanyak sepanjang sejarah Bitcoin. Ya tentunya di dalamnya juga ada andil orang-orang yang memang sedang melakukan akumulasi dan mengeluarkan Bitcoin-nya dari exchange untuk di-hold. Gitu ya. Dan yang terakhir, sekali lagi guys, kalau misalnya kalian baru mempunyai satu buah exchange, saya menyarankan kalian memiliki minimal 2 atau 3 gitu. Atau kalian mau taruh di sebagian cold wallet juga boleh. Salah satu partner kita di channel ini adalah Bybit tentunya. Kenapa saya suka Bybit? Karena kalau misalnya kalian perhatikan, di sini fiturnya lengkap banget. Menurut saya udah sama dengan Binance gitu ya. Kalian mau apapun, mau NFT, mau trading spot, future, mau staking, semuanya sudah bisa di sini. Kemudian di sini ada offers yang sangat eksklusif. Ini udah pernah kita tahu juga, udah pernah kita bahas. Di mana kalian bisa staking USDT dan APY-nya 22% guys. Dan fleksibel pula. Fleksibel artinya apa? Aset kalian nggak bakalan di-lock. Oke, kalian bisa menarik kapanpun aset kalian ketika pengen dipakai. Jadi istilahnya kalian hanya nabung di Bybit dan kalian dapat bunga dari menabung tersebut. Tapi aset kalian tidak di-freeze, tidak di-lock gitu. USDC itu 5,5%. Jadi juga cukup tinggi.
Oke, dan ini tentunya kuotanya terbatas. Kalau sudah habis ya nggak bisa lagi. Kalau misalnya kalian merasa tertarik dan kalian sudah punya account Bybit-nya, kalian bisa lakukan deposit dan kemudian kalian bisa staking di sini. Kalau kalian yang belum punya akun Bybit, kalian bisa mendaftar dulu dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Karena dengan mendaftar dengan link tersebut, kalian berkesempatan untuk memenangkan reward hingga ribuan dolar, guys. Oke, kalau misalnya kalian nggak mau stablecoin yang di staking, kalian juga bisa staking seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya. Ini pilihan fleksibelnya banyak, guys. Jadi kalau yang fleksibel itu berarti kalian tidak di-lock asetnya. Kalau yang fix berarti di-lock ya. Yang fix tentunya biasanya APY-nya lebih tinggi, seperti Bitcoin 1,5%, Ethereum 1,75%. Kalau yang fleksibel 0,47, Ethereum 1,2%. Tapi kalau yang fleksibel menurut saya lebih worth it kalau kalian stakingnya seperti USDC, BUSD, kemudian DAI, stable coin yang kalian taruh nganggur sekarang, mendingan kalian taruh di sini, kemudian kalian staking. Oke? So, kalau yang belum punya, silakan kalian langsung klik saja link yang ada di description box di bawah. Oke, sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. Nah, jika kalian perhatikan, guys, per hari ini Bitcoin sudah kembali berada di upper trend line-nya. Oke, sekarang kita sedang kembali nge-retest upper trend line-nya. Dan apakah hari ini kita akan mendapatkan breakout? Who knows, tapi kita sudah retest di upper trend line-nya yang pasti. Oke, dan kalau kita zoom in ke 1-hour chart, sebenarnya saya tidak terlalu suka dengan pergerakan di sini gitu ya, karena ini terlihat cukup korektif, bukan bentuk impulsif seperti ini, tapi bentuknya korektif. Dan cenderung kalau hal seperti ini terjadi, kita malah bakalan breakdown gitu ya. Tapi tentunya itu adalah soal probabilitas. Kalau pergerakannya seperti ini, probabilitasnya tentunya sedikit lebih tinggi ke arah kita bakalan breakdown ke bawah. Oke, namun menurut saya itu baru akan terjadi apabila kita mendapatkan breakdown dari trendline di sini. Oke, kalau misalnya ternyata kita tidak mampu menahan upper trendline-nya dan kemudian kembali ke reject dari sini dan breakdown dari trendline ini, maka menurut saya kita bisa jadi akan kembali revisit ke sekitaran area 19.200 sebagai lower trendline-nya, dan dari sana kita baru lihat lagi apakah kali ini kita sudah akan breakdown ke bawah ataukah kita akan kembali zigzag di sekitaran area symmetrical triangle atau orang sebutnya pennant di sini sebelum pada akhirnya kita breakout ke salah satu arah. Sekali lagi, sebelum kita breakout dari symmetrical triangle atau pennant di sini, ya tentunya kita masih bisa mendapatkan pergerakan zigzag seperti ini. Kalau kita lihat di time frame yang kecil, so far kita masih perlu konfirmasi ya, yang tadi saya sebutkan. Kalau misalnya kita kalau kalian memang pengen mencari untuk short gitu ya, kalian mungkin perlu konfirmasi berupa breakdown dari trendline di sini. Oke, yang ini. Nah, kalau kalian pengen buy, saya rasa untuk sekarang tentunya bukan saat yang tepat, itu menurut saya pribadi ya guys. Karena sekarang kita lagi retest area upper trend line, kecuali kalian menunggu nanti dia breakout di atas area trend line tersebut, disertai peningkatan secara volume, dan dari situ kalian mencari pattern bullish continuation, dan baru dari sana kita mungkin mendapatkan setup untuk masuk. Gitu ya. Karena kalau misalnya kalian menunggu seperti ini, selain kalian lebih konservatif, kedua juga secara risk and reward ini pasti bakalan lebih baik. Karena kalian masuk di sini, kalian sudah bisa protect di sini. Oke, tapi kalau kalian ketika breakout langsung masuk, kalian bakalan bingung gitu. Harus taruh stop loss-nya di mana? Mungkin bisa di sini, atau bahkan di sini. Gitu ya. Jadi itu adalah hal yang perlu kalian pertimbangkan. Kalau untuk daily, weekly sebenarnya belum ada perubahan sama sekali, guys. Kita masih melihat bahwa indikator menunjukkan kita berada dalam keadaan yang sangat oversold di weekly chart, terutama RSI masih menunjukkan angka sekitaran 28, kita belum recover sama sekali menuju di atas area normal yang minimal di atas 30 lah gitu guys ya. Jadi kalaupun kita tidak akan break dari sini dan kemudian membuat satu lagi lower low, oke, kalaupun itu yang terjadi, alias kita malah breakdown ke bawah dari sini, saya masih tetap expect tidak lama kemudian kita akan mendapatkan semacam relief rally. Oke, jadi yang saya lakukan sekarang, selain saya lakukan dollar cost averaging untuk investasi jangka panjang saya, tentunya saya juga ada akun untuk trading gitu kan. Nah, akun untuk trading saya sekarang lebih fokus untuk swing trade guys. Bukan scalping, bukan day trading, tapi swing trade. Sekitaran area di sini saya akan mencari untuk buy, dan target saya adalah di sekitaran minimal 25.000. Oke? Antara kita masuk di sekitaran sini, antara saya masuk di sekitaran sini, oke? Atau
satu lagi low, dan dari sini kita cari bukti lagi akan adanya potensial reversal dan membentuk relief rally, dan dari sana baru saya akan ikutan masuk lagi, gitu ya. Jadi untuk sementara itu yang perlu saya sampaikan. Saya rasa tidak banyak karena volume sampai sekarang sebenarnya terlihat belum terlalu besar. Oke. Saya expect sebenarnya ada volatilitas yang terjadi kemarin dan juga hari ini, namun ternyata tidak, karena sepertinya memang tidak ada surprise ya di FOMC minutes tadi, dan juga ISM Manufacturing PMI-nya juga datanya keluarnya sesuai dengan ekspektasi, so tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh market, tidak ada yang membuat membuat market surprise, so kita tidak melihat ada peningkatan secara volume. Apakah ini akan terus berlanjut sampai hari Jumat, di mana kita akan melihat unemployment rate dikeluarkan? Bisa jadi, tapi mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan kita melihat unemployment rate keluarnya datanya surprising, dan kita melihat market untuk start moving. So, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.